Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Amelia Fatmawati, mahasiswi dari Program Studi Sarjana Kebidanan Universitas Muhammadiyah Pekajengan Pekalongan. Nah, kali ini saya akan membahas seputar kehamilan. Kehamilan normalnya kan terjadi dalam rahim atau dalam kandungan ya, Mams. Terus kalau kehamilan ini terjadi di luar kandungan, apa artinya ya? Supaya tidak bingung, yuk simak penjelasan dari saya mengenai kehamilan di luar kandungan atau bahasa medisnya kehamilan ektopik. Kehamilan bisa terjadi saat sel sperma bertemu dengan sel telur di dalam rahim. Normalnya sel telur yang sudah dibuahi ini akan menetap di saluran sel telur atau disebut dengan tuba Fallopi. Selama kurang lebih dari 3 hari sebelum dilepaskan ke rahim, dan nantinya itu bisa berkembang menjadi bakal janin. Nah, pada kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan ini, sel telur yang sudah dibuahi tidak bisa menempel pada rahim, melainkan di organ lain. Bukan di saluran sel telur, tetapi sel yang sudah dibuahi menempel pada organ lain di sekitarnya. Bisa di indung telur, bisa di leher rahim, atau di serviks. Kemudian, jika tidak segera ditangani, kondisi ini akan bisa menyebabkan pendarahan dari vagina dan nyeri hebat di panggul atau perut bagian bawah. Oleh karena itu, penting untuk mengenali gejala-gejalanya. Nah, sekarang kita bahas tentang gejala dari kehamilan ektopik ini ya, Mams. Sebenarnya gejalanya cukup sulit untuk dikenali karena pada tahap awal gejalanya itu mirip dengan tanda-tanda kehamilan, seperti mual, payudara terasa sensitif dan kencang karena berhentinya menstruasi. Dan gejala khasnya dari kehamilan ektopik ini atau kehamilan di luar kandungan ini akan mulai dari lebih terlihat jika sudah masuk di tahap lanjut, dan bisa semakin parah jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, supaya penanganan tidak terlambat, sebaiknya Mams setelah tahu kalau Mams itu hamil, segera periksakan diri ke dokter kandungan ya Mams, supaya dokter bisa menilai kondisi kehamilan. Apalagi kalau Mams mengalami gejala-gejala seperti sakit seperti tertusuk, di perut, di panggul, bahu, dan leher, nyeri di salah satu bagian isi perut, nyeri di dubur saat buang air besar, pendarahan ringan hingga berat dari vagina dan warna darah yang lebih gelap dari menstruasi, pusing atau lemas, serta diare terus-menerus. Lantas, kondisi ini bisa dicegah atau enggak sih? Mengenai pencegahan kehamilan ektopik, sayangnya tidak ada hal yang pasti bisa dilakukan untuk menjamin kehamilan ektopik ini atau kehamilan di luar kandungan ini. Tidak terjadi, maknanya dianjurkan buat memeriksakan kehamilan secara rutin ke dokter. Selalu ada beberapa faktor yang diketahui berkaitan dengan peningkatan risiko terjadinya kehamilan ektopik. Di antaranya adalah hamil di usia 35 tahun atau lebih, kemudian punya riwayat radang panggul, pernah menderita penyakit menular seksual seperti gonore dan chlamydia, mengalami kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan yang sebelumnya, kemudian mengalami keguguran yang berulang, pernah mengalami operasi pada area perut dan panggul. Nah, untuk mengurangi risiko terjadinya kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan, Mams dianjurkan buat senantiasa menjalani self-disec dan tidak merokok. Jadi, kalau Mams merasa memiliki salah satu atau beberapa faktor antara risiko tersebut, sebaiknya Mams konsultasi secara berkala ya sebelum merencanakan kehamilan. Dan jika sudah hamil, ingat untuk selalu menepati jadwal pemeriksaan ke dokter kandungan supaya Mams bisa menjalani pemeriksaan darah dan USG secara rutin. Selain untuk memantau perkembangan kehamilan, pemeriksaan rutin ini juga bisa mendeteksi kehamilan ektopik, sehingga komplikasinya bisa dicegah dan terdeteksi adanya kehamilan ektopik. Artinya, kehamilan yang tidak bisa lagi berkembang karena memang tidak terjadi pada tempat yang seharusnya, sehingga dokter perlu memerlukan pengangkatan jaringan ektopik untuk mencegah terjadinya komplikasi serius, bisa dengan pengobatan atau lewat prosedur operasi tergantung kondisi kehamilan ektopik yang Mams alami. Nah, itulah hal-hal yang perlu Mams tahu tentang kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Buat yang masih menjalankan kehamilan atau bahkan sedang menjalani kehamilan, tidak perlu khawatir apalagi jadi parno ya. Dengan menerapkan pola hidup sehat dan rutin, periksa ke dokter kandungan kehamilan, diharapkan bisa tetap sehat sehingga proses persalinan nanti. Sekian penjelasan video dari saya. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.